hukum yang sedang meniadakan yang ayat yang mana? Kalau misalnya Adam dan Hawa dia melanggar tapi tidak mati, meniadakan hukum yang mana? Ayat yang mana, Goldie? Ada satu orang. Kak, boleh aku jawab, Kak? Boleh. Kalau Amanda, di mana? Aku mau jawab Roma 6 ayat 23, Kak. Oke. Kalau Kimi, ayat mana? Meniadakan hukum yang mana? Kalau misalnya Adam dan Hawa nggak menerima maut. Roma 6 ayat 23, Kak. Mantap, itu dia. Jadi kalau sampai Adam dan Hawa di sini nggak mati, artinya ditiadakanlah Roma 23, kan? Itu dia. Oke. Artinya kesimpulannya apa Kimi? Supaya tidak ditiadakan harus apa? Kalau misalnya Adam dan Hawa supaya Roma 6:23 itu dia harus tetap ada atau tidak ditiadakan, artinya apa? Boleh diulang, Kak? Gimana, Kak, tadi? Boleh. Jadi, kalau misalnya Adam dan Hawa di sini, kalau dia sampai tidak kan di 3:21 Adam dan Hawa nggak menerima maut, kan? Kejadian 3:21 Adam dan Hawa tidak menerima maut. Kalau misalnya Adam dan Hawa tidak menerima maut, tetapi kalau misalnya itu sampai cuman ceritanya sampai di situ, itu sama dengan meniadakan Roma 6 ayat 23, apa yang harus terjadi? Kalau misalnya cuman, Adam dan Hawa nggak menerima maut, supaya Roma 6:23 tetap berlaku harus apa? Kak, boleh tolong diulang pertanyaannya, Kak? Boleh. Oke, perhatikan ya semua ya. Kita ulang lagi satu kali lagi. Jadi ceritanya di sini, kan Adam dan Hawa, dia tidak menerima maut, betul? Betul kan? Manda, Kimi, dan lain-lain. Nah, terus kalau misalnya dia sampai nggak menerima maut, artinya yang ditiadakan hukumnya ayatnya yang mana? Kalau mereka di sini tidak menerima maut, masih hidup tuh. Yang ditiadakan ayatnya yang mana? Roma 6 ayat 23, Kak. Mantap. Tapi nggak bisa dong, Tuhan bilang nggak bisa ditiadakan hukum, betul? Betul, Kak. Kalau nggak bisa ditiadakan hukumnya, artinya kalau nggak bisa ditiadakan hukumnya, artinya harus tetap ada apa? Terus tetap ada maut. Nah, gimana? Kimi setuju? PT Mopolo 3 setuju? Semi sama Nona setuju? Harus tetap ada maut? Setuju kan? Artinya kalau misalnya di sini Adam dan Hawa tidak menerima maut, artinya apa kalimat berikutnya? Jadi Adam dan Hawa tidak menerima maut, tetapi harus tetap Roma 6:23 berlaku. Apa kalimat berikutnya? Meniadakan satu titik. Bukan itu? Bukan? Jadi coba cerna baik-baik pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya, kalau tuntutan hukum harus ada yang apa? Tuntutan hukum harus ada yang apa? Ada yang boleh jawab, tuntutan hukum harus menerima apa kalau berdosa? Harus menerima some kind of charges gitu ya, Kak? Harus menerima apa? Roma 6:23 kalau misalnya Dosa. harus kalau misalnya orang berdosa harus menerima apa? Maut. Maut. Tetapi kejadian 3:21 Adam dan Hawanya hidup atau mati di situ? Masih hidup, Kak. Nah, kalau Adam dan Hawa masih hidup di situ dan cerita kita jangan sampai mengadakan hukum Roma 6 ayat 23, apa yang harus terjadi?
Apakah sudah jelas pertanyaannya semuanya? Kimi, udah jelas? Udah, Sudah, Kak. Kak. Oke, mantap. Bagaimana dengan PT Halo Mobil? Cici, Ya, Semi. boleh ulang Kak pertanyaannya? Oke, tadi putus atau nggak perhatikan, Semi? Semi, apakah tadi putus atau nggak perhatikan? Kurang begitu perhatikan. Oke, lain kali Semi harus perhatikan baik-baik ya pertanyaan kakak ya, Cece ya. Supaya nggak diulang-ulang, oke? Supaya kita bisa maju ya. Boleh, Semi? Iya, Oke, mantap. Mantap. Kak. Kalau Semi mau menjadi pekabar 3 malaikat, Semi harus perhatikan baik-baik. Oke, sayang? Mantap, mantap. Kita latihan semua ya. Oke, Halo, Mici. ya, Maribel. Mici boleh ulang dari pertama, habis tadi jaringan kita putus dengan modem lowbat. Oke. Masuk Ini cuman ulang yang ini ya, cuman ulang yang kemarin ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi pertanyaannya adalah, pertanyaannya itu, bagaimana di sini kalau misalnya Roma 623 kalau bisa nggak ditiadakan atau nggak bisa? Roma 623 bisa nggak ditiadakan? Nggak bisa, Cece. Nggak bisa ditiadakan kan? Artinya kalau Adam dan Hawa berdosa harus ada apa? Harus menerima apa? Harus menerima upah dosa ialah maut. Tetapi kenyataannya di Kejadian 3:21 Adam dan Hawa tidak menerima apa? paut. Jadi ulang ya. Jadi Adam dan Hawa dia tidak menerima maut kan? Di Kejadian 3:21 kan? Kejadian 3:21 Ya. Adam dan Hawa hidup atau mati? Hidup, Kek. Ya, hidup kan? Artinya supaya tidak meniadakan hukum, harus ada yang apa artinya? Mati. Bagaimana? Oke. Sekarang kurang lengkap kalau harus ada yang mati. Apa kalimat yang lengkapnya? Kita mau tanya satu-satu ya. Jadi, kalau misalnya Roma 6:23 harus tetap berlaku, tetapi Adam dan Hawa tidak menerima maut, apa kalimat yang lengkapnya? Oke? Kita mau tanya pertama dari kita mau tanya dulu, apakah Maribel bisa jawab? Halo, Mici. Ya, Maribel. Aku putus boleh yang lain. Putus-putus ya. Oke, kalau gitu kita mau tanya yang lain dulu. Kalau kita mau tanya sama Kimi, apa jawabannya Kimi? Maut harus tetap ada. Harus tetap ada apa? Maut. Maut, oke. Oke. Coba lengkapi kalimat Kimi. Kalimat Kimi sudah benar, harus mati gitu kan? Coba kalimatnya supaya lengkap ditambah apa? Kita mau tanya Nes dan Jobs. Halo, Ci. Ya. Halo. Semi gimana Semi? Supaya tidak meniadakan hukum, harus ada yang mati. Harus ada yang mati. Coba bikin kalimat lengkap lagi. Yang lengkap, kurang lengkap itu. Itu udah menuju yang benar tapi kurang lengkap. Sekarang mau tanya Nes sama Job. Supaya lengkap tambahin apa?
supaya tidak meniadakan hukum, harus ada yang mati, harus tetap ada yang mati. Harus tambahin kata-katanya lagi. Siapa yang mau coba? Buat kalimat ini supaya jadi benar, ayo. Jadi Adam dan Hawa tidak menerima maut, kan? Jadi kita juga nggak mau meniadakan hukum, kan? Roma 6:3, kan? Artinya harus tetap ada yang mati. Coba lengkapin lagi. Siapa yang mau lengkapin? Bagaimana dengan Nest dan Jobs? Kira-kira yang mati apa? Titik-titik, satu kata. Titik-titik, satu kata. Harus ada yang Harus tetap ada yang mati. Halo, C. Ya. Boleh coba? Boleh, Mary. Silakan. Putus-putus. Ya, supaya ada hukum harus. Oh iya. Mary, Ada. coba ketik. Oh iya. Coba ketik, Jo. Oke. Oke. Bagaimana dengan Nest dan Jobs? Mau coba apa 3 kalimatnya ini? 3 kata ini, sorry. Supaya tidak meniadakan hukum, harus tetap ada yang mati. 3 katanya apa kira-kira? Kalau udah ada yang dapat dan mau coba jawab, boleh ya. Supaya kita selamat. Oke, tetap ada yang mati supaya kita selamat. Oke, thank you. Itu jawaban loh, 3 kata kan? Thank you. Itu tadi Nest atau Jobs kalau boleh tahu? Ini Ian, Kak. Oh, halo Ian, salam kenal. Sorry. Ya. Iya, salam kenal ya. Aku Kak Geidi, salam kenal. Oke, apakah Nest dan Jobs nggak bisa dengar? Oh, bisa. Oke. Silakan. Apa 3 katanya? Kalau misalnya supaya ini Adam dan Hawa tidak menerima maut, kan? Tapi hukum juga harus tetap dipertahankan, nggak bisa ditiadakan. Harus tetap ada yang mati. 3 katanya apa? Mau ditambah sama Nest dan Jobs? Oke, Di. Halo. Halo. Kata-katanya harus 3 atau bisa ditambahin sedikit, Kak? Oh, cobalah dengar, nggak apa-apa, apa aja, coba. Supaya tidak meniadakan hukum harus tetap ada yang mati. Jadi ada sesuatu yang menggantikan mereka mati. Oke. Oke, thank you. Aca, coba bilang Aca apa? Masih ada probation. Oke, masih ada probation. Oke, thank you. Oke, Nest dan Jobs, kalau sudah ada jawabannya boleh ketik ya kalau mic-nya bermasalah. Thank you. Goldie. Goldie apa 3 katanya? Masih mikir, Kak. Waduh, oke, thank you Goldie. Thank you. Oke, sekarang kita mau tanya sama Emily. Emily, kira-kira sudah dapat apa 3 katanya? Supaya tidak meniadakan hukum, harus tetap ada yang mati, kan? Supaya Adam dan Hawa tidak menerima maut dan tidak tiadakan. Apa 3 katanya supaya lengkap? Tunggu, aku belum dapat. Oke, belum dapat. Thank you. Sudah jawab, itu sudah bagus sekali. Harus ada yang mati. Ya, harus ada yang mati. 3 katanya apa? Oke. Kalau mau pakai kata Orang selain apa? Selain apa? lain yang mati. Selain Selain Adam dan Hawa. Adam
Sebenarnya ada dannya ya. Dan Hawa. Boleh? Betul nggak ini? Jadi artinya supaya kenapa? Jadi kalau misalnya kita lihat kejadian 321, Adam dan Hawanya masih nggak mati di situ, walaupun sudah melanggar, artinya kita punya kesimpulan apa? Kesimpulan kita apa? Goldie, Harus apa? ada pengorbanan, Kak. Harus ada yang mati? Coba Ian, harus ada yang mati? Harus Harus ada yang harus ada pengorbanan. Bukan? Harus Itu? ada yang dikorbankan, Kak. Selain Bukan? Adam Cepet-cepet. dan Oke, Hawa, putus Mary Bell ya. tapi Putus-putus Mary Bell. Oke, sekarang mau tanya sama Kimi. Kalau supaya nggak meniadakan hukum, artinya terus kita lihat Adam dan Hawa. Loh, kok di kejadian 321 Adam dan Hawanya nggak mati, masih jalan-jalan lagi dikasihin kulit. Adam dan Artinya harus ada. Pengganti, Kak. Oke, pengganti. Thank you, Kimi. Harus ada. Harus ada yang mati selain Adam dan Hawa. Itu jawabannya. Boleh? Boleh, Ian? Boleh begitu jawabannya? Jawabannya adalah harus ada yang mati selain Adam dan Hawa. Jadi, waktu kita lihat di kejadian 321, loh mereka nggak mati. Artinya ada yang mati selain Adam dan Hawa. Boleh nggak begitu? Boleh, boleh? Bagaimana Ian? Apakah bisa begitu? Iya, Kak. Boleh. Kak. Oke, mantap, mantap, mantap. Oke, jadi kita pelan-pelan ya. Nah, kita udah kasih homework untuk untuk susun ayat-ayat kan? Yaitu, homeworknya adalah John 1 ayat 1. Terus apa lagi tadi? Terus homeworknya John 1 ayat 1, Revelation 13 verse 8, and then John 3 verse 16, lalu John 1 verse 28, Ephesians 2 verse 8. Oke. Kita sudah lihat kalian punya jawaban-jawaban semua yang kirim ya. Kalau yang nggak kirim kita nggak tahu. Oke. Jadi kita ingat kan kita punya kesimpulan kemarin. Tolong Mary Bell putus-putus kesian nih. Boleh cek nggak? atas Oh, mau atas. screen. Oh, boleh. Silakan screenshot. Oke, sudah ya Mary Bell? Oke, kita lanjut ya. Jadi, kita harus pilih ayat, susun ayat ini yang terakhirnya koneksi dengan kejadian 3 ayat 6, betul? Kejadian 3 ayat 6. Dan kejadian 3 ayat 6-nya ini dibilang bahwa Adam dan Hawa, kejadian 321 ya, sorry. Kejadian 321 di sini bilang kalau Adam dan Hawa tidak menerima apa? Tidak menerima apa di sini? Kejadian 321. Upah dosa, Cek. Atau satu katanya apa? Maut. Maut, mantap. Maut. Betul, tidak menerima maut. Tapi apa? Harus ada yang mati ya, Cik. Tapi? Ada yang mati selain Adam dan Hawa. Nah, tapi harus ada yang mati selain Adam dan Hawa. Oke. Ini kan kesimpulan kejadian 321 kan? Supaya hukumnya tetap apa?
supaya hukum tetap di jalan. Supaya nggak diubah, nggak Betul. ditiadakan. Betul, tidak ditiadakan. Mantap, itu dia. Apakah kalian bisa nggak bikin kesimpulan kayak gini dari apa yang kalian baca ayat-ayat yang sebelumnya ini? Bisa? Apakah bisa? Bisa lihat itu? Apakah bisa lihat ini kesimpulannya? Kak. Bisa ya? Oke. Bisa, Cece. Oke, mantap. Oleh karena itu kita mau lihat apa yang kita mau cari berikutnya, betul? Nah, di Kejadian 3:21 kita sudah tahu di sini apakah kalian cium nggak bau maut selain Adam dan Hawa? Di Kejadian 3:21 apakah kalian cium baunya maut selain Adam dan Hawa? Siapa? Kenapa, Kak? Apakah kalian di Kejadian 3:21 mencium bau maut selain Adam dan Hawa yang harus mati? Tapi nggak mati. Tadi siapa yang jawab ya? Binatang, Kak. Binatangnya apa? Yang di situ mautnya yang kalian lihat apa, Nes atau Jobs? Mautnya apa di Kejadian 3:21? Ada Domba. Dan yang dipukul. kalau Kejadian 3:21 punya kata-kata apa? Di ayat itu bilang apa? Coats of skins, Kak. Nggak dibilang domba, Kak. Itu PCI. Coat of skins, betul? Betul? Bagaimana semuanya? Apakah bisa lihat itu? Betul, Kak. Yang lain gimana? Bisa lihat itu? Gimana? Ian bisa lihat itu? Halo? Apakah bisa atau enggak? Bisa, Kak. Bisa ya? Yang lihat, yang bisa cuman Manda saja atau yang lain nggak bisa nih? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke, mantap, mantap. Oke. Nah, jadi kalau apa yang membuat kalian ini maut nih, apa? Ini maut nih, kenapa? Coba, reason-nya apa? Karena nggak mungkin sebuah binatang atau apapun yang dibuat coats of skin-nya itu masih hidup. Kalau nggak nanti kasihan. Kalau nggak punya skin, tapi masih tetap hidup, kasihan. Oke, thank you. Bagaimana yang lain? Apa? Coba satu orang lagi. Coba, walaupun sama nggak apa-apa alasannya sama Manda punya ini. Yang penting kalian aktif di kelas. Aku senang banget. Yang lain ada nggak mau coba? Kenapa? Aca atau siapa? Aca mau coba? Aca, coba reason kenapa ada code of skin di situ menunjukkan maut, Aca. Coba Aca kasih reason-nya, sayang. Halo. Halo, silakan Aca. Adam dan Hawa itu supaya Adam dan Hawa itu menerima maut. Lalu Adam dan Hawa supaya hukum tidak ditiadakan. Maut itu harus ada yang mati. Terus yang matinya, Aca bisa lihat kematian di Kejadian 3:21, kenapa? Bisa lihat mati di Kejadian 21 karena Adam dan Hawa berdosa atau menerima maut. Ya,
kan Adam dan Hawa nggak menerima maut kan di situ, Aca. Ya. Dari situ Aca bisa lihat yang menerima maut siapa karena ada kata-kata apa, Aca? Coat of skin. Nah, jubah dari apa? Itu bahasa Indonesianya. Jubah dari kulit domba. Kulit binatang kan? Ya. Oke, dan kita tahu itu kulit domba ya. Kita mau ke situ. Nah, jadi kalau mautnya dari mana Aca tahu itu maut, Aca? Karena ada yang mati. Iya, kenapa Aca tahu kalau kulit binatang itu kematian? Kenapa? Karena Kalau binatang mau diapain? dipakai. Dipakai apanya, Aca? Kulit dombanya Harus apa binatangnya, Aca? dipotong. Harus dipotong, kata lainnya dipotong apa, Aca? Dibunuh. Kalau dibunuh, binatangnya terima apa, Aca? Maut. Oke. Bagaimana, Aca? Boleh begitu? Boleh. Oke. Oke. Mari kita lihat ya. Oke, jadi kira-kira ini Nest dan Jobs ya, dibilang. Kalau ayat 21 juga dibilang make, jadi karena di ayat 21 juga dibilang make, jadi udah diolah atau dibunuh. Jadi apakah kalau misalnya kita bilang ya, kita mau bikin baju dari rusa. Kalau misalnya udah ada baju rusanya, artinya rusanya sudah apa? Nest atau Jobs? Rusanya sudah apa? Misalnya, nih, Nest Jobs, aku ada baju dari kulit rusa. Artinya rusanya sudah apa? Halo? Nest dan Jobs, kalau misalnya ada baju dari kulit rusa, artinya rusanya sudah apa? Rusanya udah mati. Betul, betul. Bagaimana kita mau ambil kulit binatang kalau binatangnya nggak mati, kan? Betul nggak? Kalau binatang kita kulitin, mati nggak dia? Betul, kan? Betul? Bagaimana? Betul, Kak. Itu dia ya. Nanti kita mau lihat kutipannya ayat-ayat yang lain ya. Yang penting kita bisa lihat di sini apa? Ada apa? Ada binatang yang dibunuh, betul? Betul, Kak. Oke, ada binatang yang dibunuh. Oke. Oke. Kalau ada binatang yang dibunuh, artinya inilah yang mati, kan? Inilah mautnya, betul? Ini dia. Inilah yang mautnya, yang binatang yang dibunuh. Nah, sekarang kira-kira koneksi ayat berikutnya harus ada sesuatu yang dibunuh, betul? Karena kita harus cari ayat yang ada dibunuhnya, betul? Oke, John 1 ayat 1 kalian sudah baca semua kan? Ada nggak yang dibunuh di situ? Maka John berapa tadi? John 1 ayat 1, apakah di situ ada binatang yang dibunuh? Ada, Kak. John 1 ayat 1, ada binatang yang Tidak dibunuh. ada. Bagaimana? Sudah baca semua ya? Tolong buka ayatnya. Apakah John 1 ayat 1 ada binatang yang dibunuh? Yang lain boleh ya, walaupun ya udah jawab satu, kita lebih suka kalian rame jawabnya ya. Nggak ada, Kak. Nggak ada kan? Oke, kira-kira bisa pakai John 1 ayat 1 nggak untuk ayat setelah John 3 ayat 21? Kak. Nggak bisa, betul? Kak, kejadian ya, Kak? Yang 3 ayat 21. John 1 ayat 1 ya. Oke. Nggak ada kan?
Oke, sekarang Efesus 28 ada binatang yang dibunuh? Tidak ada. Ada. John 1 ayat 29 ada binatang yang dibunuh? Ada binatangnya tapi nggak dibunuh, Kak. Oke, thank you. Mantap itu. John 3:16 ada binatang yang dibunuh? Ada cuma banyak. Tidak ada. Oke, mantap. Revelation 13:8 ada binatang yang dibunuh? Baju Ada, nggak, Kak. Kak? Hah? Ada, Kak. Ada, Kak. Apa bahasanya binatang dibunuhnya, bahasa Inggrisnya apa? Di Revelation 13 verse 8. Perish ya, Kak. Revelation 13:8. Lem, C. Lem apa? Lemnya diapain? Disembelih. Sembeli. Slain, mantap. Itu dia. Jadi ayat setelah Kejadian 3 ayat 21 adalah apa? Revelation 13 ayat 8. Betul. Bagaimana? Bisa semuanya? Bisa lihat itu? Bagaimana? Karena sebelumnya lagi ngomong binatang yang dibunuh, toh? Itu yang menyebabkan Adam dan Hawa nggak mati, kan? Bagaimana yang lain? Betul, Nes dan Jos? Betul, Kak. Mandela, betul, Ian? Iya, bentar. Itu dia. Jadi di sini kita lihat bahwa kita mau ini ya, kita belajar kata jembatan ya. Jadi di Genesis 3 verse 21 ya. Di sini make coat of skin. Ini kita tahu ini binatang dibunuh nih, betul? Tapi kita nggak tahu kan apa yang dibunuh kan? Oke. Sini kita kasih warna blue lah. Oke. Lalu di sini ada the lamb slain. Ada binatang yang dibunuh. Dan kita tahu itu kapan? Kapan binatangnya dibunuh? From apa katanya? Dari yang lamb slain. From kapan? Kapan binatangnya dibunuh? The foundation of the world. Mantap. Oke, dunia ini diletakkan fondasinya kapan? The foundation of the Kalau diletakkan fondasinya dari ada menjadi apa? Dari tidak ada menjadi apa kalau diletakkan fondasinya? Jadi ada. Contohnya bangun rumah kan? Saya mau bangun rumah. Sebelum bangun rumah meletakkan apa dulu pasti? Fondasinya. Fondasi diletakkan. Kalau fondasinya diletakkan, apakah sudah ada rumahnya? Belum, masih harus dibangun. Belum ada kan? Jadi dunia ini diletakkan fondasinya adalah ketika kapan? Di buku apa? Kejadian. Genesis, betul? Bagaimana? Boleh? Ya, Apakah ini waktu di penciptaan, betul? Waktu penciptaan dan waktu ada yang apa? Jadi fondasi dunia ini waktu kitab Kejadian, waktu penciptaan itu, waktu setelah diciptakan, dan waktu ada yang berdosa langsung diapain lemnya? langsung dibunuh. Langsung dibunuh. Untuk gantikan siapa? Adam dan Hawa. Wow, bisa lihat itu nggak? Bagaimana? Yang lain udah bisa lihat nggak? Bahwa Adam dan Hawa
waktu makan domba langsung disembelih, betul? Karena kalau enggak disembelih dombanya, kalau enggak ada yang gantikan mautnya, artinya meniadakan apa? Hukum. Hukum. Jadi makanya domba itu disembelih saat fondasi dunia ada ini. Waktu di kitab Kejadian itu. Waktu setelah penciptaan sudah dikasih commandment, masih dilanggar. Upah dosa maut. Waktu Hawa makan, disitulah langsung domba disembelih. Dan waktu Tuhan datang, Tuhan kasih gantiin daun ara mereka menjadi apa? Daun bukan, kulit domba, betul? Jubah kulit domba. Bagaimana? Bisa nggak itu? Oke? Bagaimana? Apakah ada yang bingung untuk dari Kejadian 3:21 ke Revelation 13 ayat 8? Apakah bisa mantap semuanya? Bisa, Cece. Bisa ya? Bagaimana dengan Kimi, Ian, Goldie, Emily, Christine, Kristeli, Losu, Aca, bisa? Nes dan Jobs, Manda, bisa? Mandela, bisa? Jadi, apa jembatannya make coat skin ke Revelation 13:8 apa? Lamb slain. Lamb slain. Dan kita taunya itu di kitab Kejadian, cerita di Kejadian karena ada kata apa? Foundation of the world. Betul, itu dia, ya. Oke, mari kita lihat, lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Apakah ada pertanyaan dari Kimi? Bagaimana? Kimi mengerti ini? Mandela, ada yang mau kakak ulang lagi? Atau ada yang belum mengerti? Bisa, Kimi? Bisa. Mantap. Mantap. Emily, do you understand? Oke. Bagaimana dengan Mandela, Manda, Nes, dan Jobs bisa? Dan Ian bisa? Goldie? Bisa, Kak. Bisa. Mantap, Ya, mantap, bisa. mantap. Oke. Jadi ini yang waktu sebenarnya waktu kakak kasih homework, kakak harapkan kalian bisa lihat. Ini coat of skin, binatang ini bunuh. Waduh, ini 13:8 ada binatang dibunuh nih. Waduh, itu dia. Jadi kita cuman ambil aja ini. Ambil aja the lamb slain waktu the foundation of the world, itu dia. Ya, itu dia. Jadi waktu waktu di kitab Kejadian itu, waktu dibutuhkan pengganti Adam dan Hawa, langsung lamb dislain, itu dia, ya. Oke, kita lanjut lagi. Kira-kira ayat berikutnya apa? Betul? Ayat berikutnya apa, ya kan? Ini ayat, jadi ini tuh ini ayat pertamanya kan, setelah Kejadian. Ayat berikutnya harus ada hubungan apa paling enggak? Lamb slain. Betul? Atau slain, betul? Kita nggak tahu kan? Oke, kira-kira di mana? John 1 ayat 1 ada kata lamb-nya? Dan 1 ayat 29, Kak. Oke, bagaimana yang lain? John 1 ayat 9 ada kata dombanya. John 1:29 ada kata dombanya nggak? Ada, Ce. Ada. Bagaimana yang lain? Ian, apakah sudah lihat John 1:29 ada kata dombanya? Ada, Kak. Ada, mantap. Jadi kita sekarang John 1 ayat 29. Oke. Dari di sini, apa yang kalian mau ambil, oke? Jadi yang udah pasti sama lamb, betul? Apa informasi tambahannya tentang lamb ini? Kita mau tanya kepada 3 orang ya. Kita mau tanya sama Semi, apa tentang lamb ini, Semi? Yang kita lihat dari ayat ini. Tentang lamb ini apa? Apa informasi dari Yohanes 1:29 yang bilang tentang lamb?
Tolong buka bahasa Indonesia sendiri-sendiri ya. Kalau misalnya ini. Apa yang dikatakan John 1:29 tentang lem? Semi, silakan. Halo, Semi. Oke, nggak ada. Sheldon, di John 1:29 lem ini gimana, Sheldon? Halo, Ci. Iya, Semi, silakan. Lemnya itu kayak gimana? Apa yang dibilang tentang lem ini di John 1:29? Yang dibilang lem ini menghapus dosa dunia. Oke, menghapus. Oke, Sheldon. Oke, Aca. Sheldon, silakan. Halo, nggak kedengeran ya suaranya? Oke, kita mau tanya Aca. Habis itu siap-siap Emily. Anak domba Allah. Oh, anak domba Allah? Iya. Mana anaknya sayang? Ada anak di John 1:29. Di John 1:29 Ada anak nggak di situ? lihat domba yang menghapus dosa dunia. Oh, ada. Kalau Indonesianya ada anak ya? Iya. Itu ada. Ada ya? Oke. Kalau Inggrisnya ada nggak aja? Coba lihat. Ada kata son nggak di sini? Atau cuman Lamb of God? Lamb of God. Oke. Berarti jangan tambahin anak ya. Oke. Thank you. Sekarang kita mau tanya sama... Oke, Sheldon boleh ketik aja. Sheldon ketik apa yang berhubungan dengan lamb, oke? Sekarang Emily, silakan Emily. Apa yang berhubungan dengan lamb di John 1:29? Kalau waktu baca John 1:29, apa yang informasi tentang lamb ini, Emily? Itu artinya Yesus, Kak. Oke, thank you. Informasi baru. And lamb itu Jesus, betul? Iya, Kak. Wow, oke. Dan apakah kalian setuju nggak kalau lamb ini lamb ini menghapus dosa dunia? Setuju nggak bahasa Indonesianya? Apakah setuju, Goldie? Goldie setuju nggak? Tidak. Kalau yang setuju apa? Lamb itu apa? Kalau menghapus tuh bahasa Inggrisnya apa sih? Take it away. Erase. Taken away. Take it away, betul? Kalau misalnya hapus, oh dia erase the sin of the world, gitu kan? Away. Tapi di sini lamb-nya take it away the sin of the world. Ini dia. Oke. Jadi artinya apa yang membuat lamb jadi slain? Ayo, satu peluru. Oke, satu peluru ya. Kita mau tanya sama satu peluru itu masih satu kesempatan satu orang, oke? Kita mau tanya sama Jobs. Apa yang membuat lamb-nya jadi dibunuh? Apa? Dosa. Oke, thank you. PT Mapolo 3, Nona atau Semi. Kalau Jobs apa? Apa yang membuat lamb-nya ini jadi di-slain? Habis itu Ian ya, siap-siap. Karena dia take away the sin of the world. Jadi dia menjauhkan dosa dari dunia. Oke, thank you. Itu jawabannya Jobs. Ian. Coba ulang Kak pertanyaannya Kak. Oke, kenapa lamb itu di-slain atau dibunuh? Kenapa? Rata-rata ya hampir sama lah kayak jawab. Oh iya, boleh diulang sendiri dengan kata-kata sendiri. Dia dalam arti karena dia dalam dosa dunia ya taken away the sin of the world. Oke, thank you.
Oke, terima kasih. Jawabannya betul. Jadi di sini, kenapa lamb-nya dislain? Karena dia take away the sin of the world. Betul? Di sini. Coba kata lainnya take away the sin of the world apa? Jadi pertanyaannya, apa kata lainnya take away the sin of the world? Oke? Apakah semua sudah dapat pertanyaannya? Sudah, Kak. Apa kata lain take away the sin of the world? Apa kata lainnya? Kita mau tanya sama Sally. Habis itu siap-siap Manda. Habis itu Kimi and Goldie. Sally, apa Sally? Kalau C, bentar ya. Kata lain take away the sin of the world itu ini C, the foundation of the world. Thank you, Sally. Sudah jawab. Manda. Aku masih mikir, Kak. Sebentar ya, Kak. Oke, Manda. Thank you. Nggak apa-apa. Sekarang tadi aku bilang siapa ya tadi? Kimi ya? Kimi? Masih mikir juga, Kak. Mikir ya. Oke, Goldie. Goldie sudah dapat nggak? Atau Mary Bell? Oke, habis ini Ian. Ian mau coba. Nggak apa-apa ya, coba. Halo Mary Bell, aduh kasihan kamu mau jawab putus-putus sayang. Kamu boleh ketik sayang, ketik. Oke, Mandela. Mandela boleh. Coba dengar dulu suaranya Mandela. Udah ini lama nggak dengar suaranya. Untuk menyucikan diri, Kak. Untuk menyucikan diri, thank you. Itu jawaban nggak pernah kalau keluar suara itu sama. Jadi boleh aku coba kayak gini? Oh, boleh, thank you Mandela. Silakan Manda. Kata lain take it away the sin of the world itu maut. Maut. Oke, thank you. Manda, thank you. Reasonnya semua mantap-mantap loh. Nggak ada yang pernah salah kalau kita bisa mengungkapkan hasil buah pikiran kita. Ian tadi mau coba. Ian? Apa tadi yang diketik boleh di ini? Kalau Mary Bell bilang karena ini ya, karena apa? Karena Mary Bell lagi putus-putus jadi aku bacain nggak apa-apa. Jadi Mary Bell bilang kata lain take away the sin of the world adalah lamb slain. Ah, oke. Thank you Mary Bell. Coba cari yang lain karena itu yang sudah di-establish kan Mary Bell. Oke. Kira-kira apa? Oke, clue. Siapa suka clue ini? Clue-nya adalah dua orang. Adam dan Hawa, Kak. Coba bikin kalimatnya. Apa kata lain take away the sin of the world? Hanya dua kata diganti dengan tiga kata. Ada di kalimat ini cuman diganti dua katanya dengan tiga kata. Coba bilang yang lengkap ya. Kalau Mary Bell, siapa itu tadi yang mau jawab ya? Tidak. Ya, Mary Bell putus-putus lagi. Mary Bell boleh ketik aja sayang. Oke. Siapa yang mau coba? Ada dua kata yang diganti dengan tiga kata.
Ada yang mau coba? Apa yang mau diganti? Boleh coba, Kak? Boleh banget Kimi. Kimi apa kira-kira Kimi? Pakai kata-kata yang take it away sin of the world Betul, itu kan? betul. Betul, coba. Take it away sin. Betul. Tadi yang diganti ada berapa kata, Kak? Nah, 2 kata yang diganti. Tadi yang diganti ada berapa kata? 2 kata yang diganti. Digantinya sama 3 kata. Oke. Take it away the sin of Adam dan Hawa. Semua setuju nggak itu? Adam. Waduh. Iya. Jadi, the Lamb of God, Jesus, take away the sin of Adam and Eve. Betul nggak gitu? Saya lihat itu. Sehingga hukum tidak usah ditiadakan dan Adam dan Hawa tidak perlu apa? Mati, Cek. Dan kalau mereka nggak mati, mereka punya apa? Punya apa? Pelajaran kita punya apa? Punya apa? Punya Probation nggak? Gantinya Probation keberapanya Adam dan Hawa ini? The second probation. Second probation. Kira-kira second probationnya apakah mau digunakan untuk mengulang kesalahan atau enggak mengulang kesalahan, yaitu melanggar commandment atau law? itu Nggak biar kita melanggar. nggak ulang. Anak-anak semua, anak-anak muda di air Saman, mantap semua. Itu dia. Jadi, mari kita lihat jalan ceritanya. Adam dan Hawa, oke? Ini akan kita mau jadikan homework ya. Kita mau jadikan homework. Kalian harus bisa buat rangkaian ceritanya Kejadian 3:21, Revelation 13:8, sama John 1:29, oke? Rangkaian ceritanya gimana, oke? Itu homeworknya, oke? Jadi di 3:21, Adam dan Hawa yang melanggar, harusnya mereka menerima maut, tapi nggak menerima maut, betul? Begitu kan ceritanya kan? Karena mereka masih hidup lagi. Dikasih baju lagi. Waduh, mantap banget ini. Tapi nggak bisa dong, mereka kan udah melanggar komitmen. Artinya nggak bisa kita meniadakan hukum. Artinya harus ada yang mati selain Adam dan Hawa. Lalu kita lihat, di sini kalau kita lihat kematian yang menggantikan Adam dan Hawa adalah binatang, karena di sini ada yang tinggal kulitnya doang, betul nggak? Betul itu? Kok ada yang tinggal kulitnya doang? Artinya ini binatangnya dibunuh, betul? Lalu kita lihat, apa binatang yang dibunuh? Di Revelation 13:8, Adam dan Hawa bisa tetap hidup, punya kesempatan, karena Lamb yang dislain dari foundation of the world, yaitu waktu di kitab Kejadian, waktu dunia diciptakan, dan disitulah Adam dan Hawa tinggal, betul? Taman Eden. Bagaimana? Setuju? Setuju, Kak. Lalu ternyata the lamb yang dibunuh untuk dipasangkan kulitnya kepada Adam dan Hawa, dijadikan baju, itu adalah Jesus. Karena Yesuslah yang take away the sin of Adam and Eve. Bagaimana? Bisa? Jadi, kata lain the world apa? Kata lain the world apa di sini? Adam dan Hawa. Adam and Eve, mantap semuanya. Bagaimana? Bisa nggak kita lihat Alkitab itu indah? Ini ayat ini kita cuman pasangkan dengan cerita Adam dan Eve. Dan bisa dipasangkan dengan semua cerita di Alkitab. Kita ganti saja kata the world-nya jadi semua yang bisa kita koneksikan. Bagaimana? Alkitab itu the chain of truth. Coba ya kakak cari dia punya kutipan. Kalau ketemu kita share. Kalau nggak ketemu ya udah, nanti next belajar kakak cari dulu, oke? Cuman pop up di ini ya, link after link kayaknya ini. Oke, saya lihat ada mau pertanyaan.
C, boleh ulang lagi C soal homeworknya? Boleh. Oke, Oke, deh. kita mau lihat ya. Oke, ini nasihat Mrs. White untuk untuk anaknya Henry, oke? Dan Henry ini kalau nggak salah dia itu adalah kakak, ya. Jadi kakak tertuanya dari kan ada Henry, Edson, sama Willie, anaknya Mrs. White ya. Nah jadi ini Mrs. White dulu sering berpergian. Nanti Sally aku jelaskan nanti ya. Cece mau ceritain ini. Jadi Mrs. White dulu sering berpergian untuk mengabarkan Injil kan. Jadi anak-anaknya ini sering dititipkan oleh keluarga seiman waktu Mrs. White harus pergi ke kota-kota lain untuk mengabarkan pekabaran ini. Jadi anak-anak ini dititipkan oleh suatu keluarga yang percaya juga dalam kebenaran. Nah, jadi ketika berpergian Mrs. White hanya sering sekali menasehati anak-anaknya lewat mail atau surat-surat saja. Nah, kita mau baca suratnya ya, yang dituliskan Mrs. White kepada kakak tertua dari anak Mrs. White ya. Jadi ada Henry, Willie, Edson itu anak-anaknya ya. Terus ada beberapa anaknya juga yang meninggal ya Mrs. White. Oke, ini dia. Oke. Oke, Henry, kamu harus membuat ketertarikan kamu punya brothers dalam belajar Alkitab, dalam membaca dan hal-hal bermoral gitu kepada kamu punya brothers katanya, ya. Lalu dibilang, saya berpikir ini adalah kamu punya tanggung jawab kalau hari Sabat tuh study the Bible more on the Sabbath. Wow. Oke. Jadi kita ganti aja namanya Gady. Kamu harus membuat kamu punya adik-adik lebih semangat, lebih interest lagi dengan hal-hal Alkitab dan kebenaran, moral yang bermoral. Karena dunia ini moralnya udah hancur, ya. Dan kamu punya tugas Gady, ganti nama kita semua. Manda, Kimi, Mandela, semua Ian, ya, Maribel, Aca, gitu. Dan kalau hari Sabat study more, gitu ya. Lalu dibilang, kata juru selamat kamu, cari firman Tuhan. Karena waktu kamu belajar, kamu berpikir di dalam mereka ada eternal life. Wow. Kamu akan punya konflik untuk kalau kamu mau jadi benar. Konfliknya apa? Saya biasanya sebagai anak muda, contohnya. Saya anak muda zaman sekarang kan, cinta dunia, cinta-cinta hal dunia, semua main amusement, games, dan lain-lain. Tapi kalau kamu belajar yang benar, kamu punya konflik, yaitu kamu tahu, ini yang dibuat salah, tapi yang saya mau bikin harus benar. Apakah itu konflik namanya anak-anak muda, betul? Betul sih. Aduh, itu kan, itu konflik. Dan kita punya, dan Kak Gady pun konflik. Ketika belajar yang benar, konflik dengan yang kebiasaan salah. Tetapi kebiasaan salah itulah yang membuat saya tertutup di kesempatan kedua ini untuk mencapai eternal life itu. Itu dia, ya. Oke, maju terus sekarang. Kamu pasti punya konflik untuk to be right. Oke, terima kasih Mrs. White. Saya tahu, puji Tuhan, kalau belajar yang benar ada konflik, itu udah benar itu, ya. Nanti kita belajar konflik itu harus kayak gimana, ya. Nanti kita belajar semua. Lalu dia bilang, saya nggak pernah perintahkan kamu untuk read the Bible. Jadi kalau mau Bible study nggak pernah sebagai suatu perintah. Kalau kamu mau. Kalau kamu nggak akan pernah dipaksa. Itu dia ya, Mrs. White bilang. Dan Mrs. White nggak pernah akan perintahkan itu. Saya mau kamu read the Bible because you love it. Bagaimana? Betul? Karena kamu nggak pernah dipaksa-paksa untuk lakukan itu. Karena kalau dipaksa-paksa, aduh sebel banget sih disuruh Bible study lagi gitu. Nah itu dia ya. Oke. Dan kalau misalnya kita dalam posisi, aduh aku kok nggak kedapatan cinta firman Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau cinta dan saya mau belajar untuk cinta. Bagaimana anak-anak muda? Itu waktu kita pertama kali belajar, aku nggak pernah
satu titik pun punya interest sebagai anak muda untuk belajar firman Tuhan loh. Nggak pernah kepikiran. Tapi pas lihat loh, kok Alkitab semenarik ini ya? Semenarik ini loh, kok bisa dikonek-konek kayak gini? Ini yang membuat Kak Gedi jadi jatuh cintanya sama kebenaran. Bagaimana? Oke? Lalu dia bilang lagi, ya. Tetapi jika kamu neglect, kamu lalai untuk reading the Bible, you will lose your love for it. Kamu akan kehilangan cintamu akan love the Bible itu. Jadi ketika kalian sekarang Bible study di sini, apakah keadaan kalian kayak gimana? Kalian yang tahu sama Tuhan ya? Pertanyaannya, saya cinta nggak sama kebenaran? Kalau saya enggak cinta, jangan pernah lalai untuk belajar. Karena kalau sudah lalai, you will lose the love. Boleh begitu? Kita lanjut lagi ya. Oke. Kita lanjut. Mereka yang cinta firman Tuhan adalah orang yang paling sering belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan itu. Boleh begitu? Dengan reading and searching out the scripture references tuh, ayat-ayat sini yang ini, yang kita sekarang lagi belajar nih references dari ayat ini, dari ayat itu, kita gabung, kita gali. Nah, itu references dibilang apa? You will see apa ini anak-anak muda kita di Air Saman? You will see apa ini? Chain of truth. Chain of truth. Apakah kita dari sini ke sini? Ini namanya kita udah bikin chain, betul, Manda? Betul, Kak. Itu dia. Dan you will see new beauties in Word of God. Apakah kita lihat beauty? Ternyata the world ini Adam and Eve. Apakah itu the beauty of the word of God? Gimana? Betul, Kimi? Ternyata ini the world ini Adam dan Eve toh, gitu kan, Kimi? Gimana, Kimi? Betul itu? Iya, Kak. Waduh. Lalu dibilang, and will see new beauties. Sudah ini. Ketika kamu membuat scripture lebih lagi untuk kamu belajar, kamu lebih familiar lagi dengan ayat-ayat. Kamu akan dibentengi lebih lagi dari penggodaan-penggodaan setan. Kenapa saya kalah terus di penggodaan setan? Karena saya less of study the Bible. Bagaimana? Betul nggak itu? Karena saya jarang untuk belajar firman Tuhan. Bagaimana, Nes dan Jobs? Iya, Kak. Wow. Ya. Lalu dia bilang, kalau kamu tiba-tiba mau kecenderungannya, tiba-tiba mau ngomong, mau buat yang salah, lalu akan ada beberapa scripture yang akan mengingatkan kayak keingat gitu ya. Keluar sendiri. Ini kan nggak bener nih. Atau kutipan atau apa. Ini nggak bener. Dan akan memalingkan kamu kepada yang benar. Penting nggak belajar anak-anak muda? Lalu dia Mrs. White bilang, itu nggak suatu yang natural. Kalau kamu bilang, misalnya ditanya, kamu cinta belajar Alkitab? Kalau kalian bilang, aku nggak tertarik, itu apa? Dibilang, it's not natural. Itu nggak suatu yang natural gitu ya. Jadi kalau misalnya yang naturalnya adalah apa? Yang natural, kalau it's not natural for the heart to love the Bible, artinya yang natural apa? Artinya nggak love Bible, Kak. Betul. Jadi anak muda nggak usah kaget. Kok saya nggak tertarik ya cinta Alkitab? Kok saya benar-benar apa sih ini belajar? Itu karena naturalnya gitu, betul? Karena natural hati kita nggak cinta Alkitab, karena sudah dipenuhi dosa. Dan dosanya nggak mau kita serahkan ke Tuhan. Nggak kita biarkan Tuhan yang ambil, kita simpan terus, kita tumpuk terus. Itu dia. Ya. Tapi dibilang, kalau hati kamu anak-anak muda diperbaharui oleh kasih karunia, dibilang,
Lalu kamu punya pikiran akan pesta pora dengan kebenaran-kebenaran yang kaya, janji-janji Tuhan yang berada di dalam Word of God. Mantap nggak ini? Kalau ketika orang-orang dunia lagi pikirkan film terbaru, games terbaru, ambisi dunia, mau jadi ini, mau jadi itu, orang-orang yang cinta kebenaran di pikirannya sedang pesta pora dengan rantaian kebenaran dan janji-janji kebenaran. Apakah kalian mau nggak kayak gitu? Kuncinya adalah di kemauan kalian. Bukan di orang tua kalian, bukan di kakak Geidi. Ya, bukan di kakak Geidi. Kak Geidi adalah salah satu anak muda yang nggak cinta kebenaran loh. Tapi Kak Geidi bilang, Kak Geidi mau belajar terus, belajar. Dan sampai detik ini masih belajar. Ini kalau belajar Alkitab adalah pelajaran yang never graduate. Dan apakah nanti mau lanjut lagi di Alkitab? Di surga, betul. Tapi bedanya, Tuhan Yesus yang ngomong sendiri. Apakah kalian menanti-nantikan nggak Bible study dari mulut Yesus sendiri? Wow, gimana Sally? Sally nanti-nantikan nggak itu? Menda nanti-nantikan, Kimi mau nggak nanti-nantikan itu? Jangan. Keren banget, Kak. Kayak fairy tale come true banget itu, Kak. Oh, praise God. Jangan pernah tertipu dengan dongeng-dongeng dunia yang kayaknya menarik kayak Adam dan Hawa, ya kan? Coba kita buka Kejadian. Kita buka Kejadian. Coba kita buka Kejadian ayat 3, Kejadian 3 ayat 5. Coba buka Kejadian 3 ayat 5. Boleh kita minta Mandela boleh baca Kejadian 3 ayat 5. Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tahu nggak? Kira-kira apakah Adam dan Hawa tertarik kalau misalnya dibilang, ini buah sama kayak buah-buah lainnya. Apakah tertarik nggak untuk makan? Kalau bilangnya gitu. Mandela, kira-kira tertarik nggak? Hawa, kamu kalau makan ini rasanya sama buah-buah lainnya. Apakah gitu dibilang? Enggak. Setan selalu tawarkan yang nggak pernah Tuhan tawarkan. Apakah Tuhan pernah tawar? Apa yang Tuhan tidak pernah tawarkan di Kejadian 3 ayat 5? Makan buah yang terlarang. Bukan. Apa yang Tuhan tidak pernah tawarkan? Kalau makan buah, apakah buah-buah di Eden enak-enak? Dan Tuhan sudah bilang, ini semua saya ciptakan untuk kamu nikmati. Semua pohon boleh kamu makan. Jadi apakah ketertarikan Adam dan Hawa untuk makan pohon buah pengetahuan baik dan jahat karena makanannya, buahnya enak? Tidak, tapi USB God. Mantap, Maribel. Jadi, setan tawarkan yang nggak pernah ditawarkan oleh Tuhan. Betul nggak? Yaitu, kamu akan menjadi seperti apa? God. Dan apakah itu pernah ditawarkan Tuhan? Tidak. Dan kalau nggak pernah ditawarkan Tuhan, kalau itu nggak pernah ditawarkan Tuhan, bisa terjadi enggak? Bisa nggak terjadi Hawa jadi Tuhan setelah makan? Enggak. Nggak mungkin kan? Artinya di akhir zaman, karena setan akan tipu, nanti kita belajar ya, kita harus banyak belajar. Banyak banget yang harus pelajari, oke? Jadi di akhir zaman, setan akan tipu sama seperti di Eden. Oke?
Jadi, dia akan tawarkan sesuatu yang kelihatannya menarik tapi mematikan. Hati-hati. Dia akan tawarkan yang menarik. Dan dia akan bilang, kamu nggak apa-apa kok, kamu nggak akan mati kok. Tapi ujungnya maut semua. Ujungnya kesedihan semua. Ujungnya nggak ada keceriaan, kegembiraan. Ujungnya nggak enak. Walaupun kelihatannya menarik menjadi sama seperti Tuhan. Gimana? Udah bisa lihat nggak? Kita harus bisa lihat bahwa di air seman, kita harus bisa lihat, ini yang setan tawarkan atau Tuhan yang tawarkan? Apakah kita harus tanya itu dari setiap aspek kehidupan kita sebagai anak muda? Dari tontonan, dari yang kita dengar, ini setan punya suara, atau ini dari pikiran Tuhan, atau ini dari pikiran setan? Kita harus tanya setiap aspek hidup kita. Apa pikiran ini yang Tuhan inginkan saya pikirkan? Apakah makanan ini yang Tuhan inginkan saya makan? Apakah tontonan ini yang Tuhan inginkan saya tonton? Apakah minuman ini yang Tuhan inginkan saya untuk minum? Itu harus saya tanya semua. Walaupun tontonan, makanan, minuman, semua hal-hal dunia ditawarkan lebih menarik, kita harus tahu konsep Kejadian 3 ayat 6 yang menarik yang ditawarkan dunia adalah sesuatu yang mematikan akhirnya. Bagaimana? Walaupun makan itu makanannya seenak apapun, ya, waduh enak banget makanan ini, ujungnya kematian. Bagaimana? Kalau bukan makanan yang disuruh Tuhan. Kalau bukan tontonan yang direkomendasikan Tuhan. Kalau bukan minuman yang direkomendasikan Tuhan, semuanya ujungnya maut, walaupun setan bilang, ye shall not surely die. Gimana? Anak-anak muda di air saman. Apakah kalian harus lebih belajar firman Tuhan supaya bisa dibentengi against the temptation of Satan? Apakah kalian bilang, saya mau belajar, Tuhan tolong saya mau jatuh cinta sama Tuhan? Tahu nggak Tuhan bilang apa sama kalian? Kita ambil satu ayat ya. Tuhan, saya mau, Tuhan cinta Engkau, Tuhan. Oke. Lalu Tuhan bilang gini. Coba kita baca. Kita mau minta kesediaan Emily. Can you read it, please? 1 John 4, verse 19. Thank you, Emily. Satu John 4 ayat 19, Emily boleh baca? Putus ya? Oke, kalau gitu, kalau putus kita minta kesediaan, apakah boleh kita minta ini ya, kita minta Nes, boleh baca? We love him because he first loved us. Wow, kita bisa cinta dia walaupun sebelumnya nggak bisa, walaupun sebelumnya kita jadi anak muda yang cinta dunia, kita bisa cinta dia karena dia terlebih dahulu mencintai kita. Nggak usah worry apa yang kita cinta, kita seberapa cintanya dunia, seberapa kita nggak bisa tinggalin hal-hal yang membuat kita cinta Tuhan. Tuhan bilang, kamu bisa cinta saya karena saya cinta kamu duluan. Artinya yang harus kita lihat, apakah betapa Tuhan cinta sayanya yang harus kita lihat, supaya kita cinta dia kembali. Bagaimana? Apakah begitu? Apakah ada yang mau take it away kalian punya dosa-dosa selain juru selamat kalian, Tuhan Yesus, the Lamb of God? Ada nggak? Ada nggak yang mau take it away kalian punya dosa-dosa selain Tuhan Yesus? Dan hasil dosanya adalah maut loh. Adakah di dunia ini yang rela mati buat kalian? Bahkan laki-laki yang bilang, saya rela mati, gombal semua. Cinta buta itu.
Walaupun ngelewatin lautan penuh buaya, saya rela untuk nyebrang. Gombal semua, ada maunya. Wahai laki-laki. Perempuan pun begitu, semua. Baku balik-baliklah semua. Terbalik-balik. Yang bisa cinta kalian dengan tulus adalah Lamb of God yang rela ambil, pas ambil dia mati. Siapa yang kayak gitu selain kalian punya juru selamat Yesus? Ada nggak? Dan kita sudah diminta-minta, saya mau ambil dong kamu punya dosa. Kita nggak mau kasih-kasih. Orang yang nggak mau kasih namanya apa? Orang yang nggak mau berbagi, nggak mau bagi, nggak mau kasih, itu namanya orang yang apa? Satu kata. Bahasa Inggris. Selfish. Bagaimana? Kalian mau jadi orang yang selfish nggak? Kalau kita nggak pernah serahkan, walaupun bilang saya ini adalah penyumbang yang terbesar di dunia, tapi kalau saya simpan-simpan dosa saya selfish. Walaupun di mata orang dunia kamu nggak selfish, tapi kalau kamu simpan-simpan dosa, nggak mau kasih kamu punya dosa sama Yesus yang ambil dosa kamu selfish. Apakah kita mau praktekkan caranya nggak selfish gimana sih? Yang sederhana dulu lah spiritual. Kamu serahkan, akui semua dosa-dosa kamu sama Tuhan Yesus yang begitu mencintai kamu. Itu. Dan di kesempatan kedua, Tuhan bilang, mari kita buka ayat terakhir, John 8 verse 11. John 8 verse 11. Kita boleh minta kesediaan. Ian boleh baca John 8 verse 11. Terima kasih. John 8 verse 11. Ini perempuan yang ini ya. Perempuan yang mau dilemparin batu ya. Semua orang kondem dia. Aduh, kamu berzina, kamu ini. Mau dilemparin batu. Terus Tuhan tanya, mana orang-orang yang mau lemparin kamu? Apa yang Tuhan bilang? Ian boleh baca Yohanes 8 ayat 11. Silakan. Yang di slide-nya ya? Iya, boleh. Silakan. She said, "No man, Lord." And Jesus said unto her, Neither do Betul. Neither do condemn thee go and sin no more. Wow, ini yang Tuhan Yesus bilang ke kita. Ketika orang-orang selalu menghakimi kita, kamu tuh gini, kamu tuh gitu. Ini. Tuhan bilang, saya nggak kayak gitu. Saya nggak mau kondem kamu. Saya maafkan, saya ampuni semuanya yang kamu bikin. Tapi jangan bikin lagi. Itu yang Tuhan bilang. Oke? Nanti kita akan belajar bagaimana sih berhenti berdosa versi Alkitab. Bagaimana caranya? Karena yang paling penting di kesempatan kedua, jangan ulang pengalamannya Adam dan Hawa. Boleh begitu? Apakah kita bisa lihat kita punya kesempatan kedua ini fungsinya apa? Anak-anak muda di Air Saman? Mau nggak kalian jadi anak-anak muda yang pikirannya nggak ada pikiran dunia, pesta poranya bukan ngafalin mikirin lagu-lagu, mikirin fashion terbaru, nggak lagi pikiran games, nggak pikiran yang lain-lain, pikirannya cuman kebenaran janji Tuhan. Apakah anak muda kayak gini yang dicari sama Tuhan di Air Saman? Karena Tuhan bilang, aduh begitu banyak sekali anak-anak muda yang cinta dunia. Apakah kalian, Ian, Tuhan panggil, Sally, Aca, Marybelle, Kimi, Mandela, Manda, Nes and Jobs, Semi, Nona, apakah kalian mau untuk terima saya punya cinta ketika yang lain terima cinta dunia? Apakah kalian mau? Tolong dijawab di hati masing-masing. Dan kalian bisa untuk cinta yang kalian enggak bisa cintai sebelumnya karena kalian bisa diperhatikan kasih karunia. Ini janji Tuhan loh, bukan kakak Geidi punya janji. Oke?
Oke, homeworknya adalah tolong buat kesimpulan dari Kejadian 3:21, 13:8, dan John 1:29 yang ujungnya adalah yang ambil Lamb of God Jesus ini take away the sin of Adam and Eve. Apakah boleh gitu, Sally? PR-nya? Boleh, C. Itu ya. Boleh tolong ulang lagi, Kak? Apanya? Boleh tolong ulang lagi, Kak, homeworknya? Oh iya, boleh. Jadi, Maya harus bikin kesimpulan Kejadian 3:21, Revelation 3:8, 13:8, dan John 1:29, boleh? Jadi kesimpulan ayat per ayatnya seperti apa, boleh? Boleh, Kak. Oke, mantap. Dan tolong di video ya. Tolong di video seperti diceritakan, oke? Itu dia. Oke? Karena kita mau, mungkin kakak nggak bisa tanyain kalian satu-satu, tapi kita mau lihat kalian ngerti nggak, gitu. Dan kalau kalian nggak ngerti, aku pingin banget untuk bantu kalian, itu dia. Kalau kalian nggak ngerti, aku pingin banget bantu kalian. Sebagaimana aku banyak dibantu juga, sehingga bisa sangat lihat keindahan kebenaran, bisa cinta kebenaran. Aku juga mau bantu anak-anak muda di Air Saman yang mau bilang, saya mau cinta kebenaran, saya mau untuk ikut Tuhan. Kakak akan dengan segenap hati pertolongan Tuhan untuk tolong anak-anak muda di Air Saman yang mau bilang, saya mau cinta kebenaran. Oke? Dan semoga kalian punya dedikasi, punya komitmen sama Tuhan, bukan Kak Geidi. Dan Kak Geidi dengan kerendahan hati mau jadi alat Tuhan supaya bisa tolong kalian. Dan kalau Kak Geidi sombong, bisa aja diganti sama orang. Tapi Kak Geidi pilih untuk rendah hati, untuk bisa bantu siapa aja yang mau untuk cinta kebenaran dan bisa jadi orang-orang di Air Saman yang bilang, saya lebih baik mati, Raja, daripada saya sembah kamu punya patung. Apakah kalian tahu nggak, ini sudah mau dekat sekali dengan penyembahan undang-undang hari Minggu. Nanti kita belajar apa tanda-tandanya, apa yang bisa lihat dekatnya. Kita akan belajar semua. Yang penting kalian belajar bagaimana cara baca, cara belajar Alkitabnya. Selagi kita belajar cara belajar Alkitab, kita juga akan belajar nubuatan, belajar tanda-tanda akhir zaman, dan biarlah dari segala waktunya yang kalian kita dedikasikan buat Tuhan, itu bisa menghasilkan buah-buah kemuliaan buat Tuhan. Apakah semuanya bisa mengerti pelajaran pada malam hari ini? Apakah Kimi mengerti? Mengerti, Kak. Oke, semangat ya Kimi untuk ini berjuang sebagai anak muda di Air Saman. Mandela, apakah bisa mengerti pelajaran hari ini? Bisa ya? Bagaimana? Ian, Nes dan Jobs bisa? Bisa, Kak. Amin, Kak. Bisa. Yes, Lord. Ian, gimana? Ini hari pertama ya? Belajar. Amin, Kak. Amin. Ya. Iya, nanti Mice videonya ini Mice kasih di YouTube ya. Nanti yang putus-putus, yang mau ulang kembali, mau ngerjain homework, bisa didengar lagi videonya. Boleh begitu? Emily dan Mandela, Amanda, semua Kriseli. Untuk homework kakak nggak pernah mengharuskan untuk kerjakan. Tapi kakak mau bilang kalau kalian kerjakan homework, itu adalah benefit yang besar buat kalian sendiri. Karena benefitnya bukan untuk kakak sebenarnya, untuk kalian ya. Dan kita kasih itu karena kita sayang sama kalian semua supaya bisa lebih banyak berinteraksi dengan Bible dan semuanya. Karena caranya kakak Geidi dulu belajar juga sering dikasih homework, dikasih pertanyaan, dan aku dulu sangatlah senang sekali. Waduh, ada homework mau cepet-cepet dibikin dulu ya. Waduh, terus kalau kita lebih sering belajar sendiri, cari, dengerin, review, waduh, pokoknya kita semangat sekali. Dan kita senang kalau lihat waktu di umur-umur kita dulu, kalian semua, apalagi di sini, aduh, aku dulu belajarnya baru umur 20, kalian beruntung banget di bawah 20 udah belajar. Aduh, beruntung banget. Beruntung luar biasa. Jadi, jangan pernah sia-siakan kesempatan kalian. Kalian bisa dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Dan kita semua bisa dipakai Tuhan dahsyat, bukan main untuk pertahankan kebenaran dimanapun kita berada ya. Oke, kita akan berdoa semuanya, puji Tuhan. Kita akan minta kesediaan, apakah bisa
Kimi, doa tutup. Terima kasih, Kimi.